Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai ramai dipenuhi pengunjung untuk berburu baju lebaran. Berbondong-bondong pengunjung memasuki kios-kios. Berbagai jenis perlengkapan pakaian hingga perlengkapan mudik tersedia di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah kendaraan beroda 4 diangkut secara paksa oleh Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Klik News. Bersama saya Mutiara Zahra yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan dengan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Inilah Klik News. Kami awali informasi pertama, pemirsa, di pekan kedua bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang mulai ramai didatangi pengunjung. Masyarakat mulai beramai-ramai membeli baju lebaran serta perlengkapan mudik untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bahkan, pembeli tidak hanya berasal dari Jakarta, melainkan dari luar Jakarta. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada bulan kedua Ramadan sudah dipadati pengunjung untuk berburu pakaian lebaran mendatang. Pedagang di pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara tampak bersemangat menawarkan dagangannya dan mulai sibuk melayani pembeli. Di lantai LG terdapat berbagai jenis pakaian untuk lebaran, mulai dari gamis, baju koko, mukena, hijab, sarung, tas, sepatu, hingga pakaian anak-anak. Buka tutup di sini jam berapa, Bang? Bukanya jam 6, tutupnya jam 4. Itu udah ketentuan dari Tanah Abang Ya, sendiri. ketentuan dari Tanah Abang. Ya. Oke. Terus kalau misalnya sekarang ini penjualan tuh meningkat atau gimana, Bang? Sebenarnya kalau bulan puasa ini menurun, Kak. Oh, menurun. Ya, menurun. Dari tanggal 1 ini kita lihat ke atasnya tanggal 22 kan gitu, menutup lebaran ini. Pas baru mepet lebaran Ya, baru agak rame lagi. baru ramai laginya pas mau lebaran Ya, pas aja. mau lebaran aja. Terus biasanya orang tuh beli satuan atau banyakan gitu, grosir gitu? Banyak kan satuan, Kak. Satuan ya. Ya. Akhir-akhir ini kan udah mau menjelang lebaran ya Ibu. Peningkatannya adakah atau gimana? Beda sama tahun kemarin. Beda ya, bedanya lebih turun ya? Iya, Oh mungkin gara-gara faktor Covid kali ya Bu? mungkin nggak pakai sekarang jadinya. Dampaknya baru sekarang. Terus Ramen tahun kemarin ini. ramen tahun kemarin ya. Terus juga kalau misalnya sekarang tuh udah mulai rame nggak atau kayak nunggu nanti nih pas Enggak, paling all weekend aja nih Sabtu Minggu Oh nih. Sabtu Minggu berarti hari biasa? Biasa aja, Biasa aja. santai. Santai. Terus pembeli di sini tuh kayak rata-rata pembeli biasa satuan atau mau borongan? Kalau udah bulan puasa gini, kalau yang buat jual lagi udah nggak ada. Paling Jabotabek yang buat make sendiri dia. Buat pakai sendiri ya. Iya, pokoknya kalau di awal puasa udah nggak ada yang buat jual lagi, jarang. Boleh tahu Mas asalnya dari mana ya? Saya asal dari Jawa Tengah. Oh dari Jawa Tengah. Nah ini abis beli keperluan buat apa Mas? Nih, buat mudik sih sebenarnya. Buat mudik. Masnya kalau boleh tahu kenapa sih mau belanja di Tanah Abang? Karena banyak pilihannya dan juga bisa nego. Pedagang mulai melayani para pembeli, sementara pengunjung telah menenteng kantong belanjaannya masing-masing. Para pengunjung pasar mayoritas bersama keluarganya, baik tua maupun muda-mudi, ramai memburu fashion yang diincar. Dari Jakarta, Klik News melaporkan. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perhubungan Jakarta Pusat kembali melakukan penertiban parkir liar pada Sabtu sore 1 April 2023. Sejumlah kendaraan beroda 4 yang berada di kawasan Tanah Abang diangkut secara paksa oleh Dinas Perhubungan. Kendaraan beroda 4 tersebut diduga milik para pengunjung dari Pasar Tanah Abang. Sejumlah kendaraan beroda 4 diangkut secara paksa oleh Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Bapak dengan namanya siapa Pak? Pak Komarudin, Komarudin selaku apa Pak? selaku operator derek Kecamatan Tanah Abang. Oke baik, kronologis kejadian tadi itu seperti apa ya Pak? Kalau kronologis, jadi kita dapat perintah dari pimpinan bahwa terdapat parkir liar di
Jalan Jatibundar Tanah Abang. Nah, diinstruksikan kita ke sini yang terparkir di badan jalan agar diderek atau dikasih sanksi penggembosan ban atau kita sering sebut OCP. OCP itu kita ambil pentilnya, operasi cabut pentil bahasanya. Nah, itu berarti harian atau apa hari ini saja Pak? Kalau untuk penderengan itu harian, setiap hari ada kita. Tergantung perintah pimpinan apakah ada parkirnya apa tidak. Baik. Biasanya berapa lama sih Pak sampai kendaraan itu ditemukan oleh pemiliknya? Terusnya Dari diderek sampai nanti pemilik yang ngambil itu seberapa lama biasanya? Atau malam ini juga biasanya kita tunggu maksimal 15 menit. 15 menit tidak ada pemilik, ya kita lakukan penderekan. Bapak di sini sebagai apa Bapak? Saya di sini ya Kang ojek sih. Kang ojek ya di sekitar sini apa ya? Tadi itu ada kejadian apa sih Pak? Itu mobil parkir sembarangan. Jadi kan ini nih cara dilarang parkir. Jadi kalau ada parkir ada mobil derek ya dibawa. Dibawa ya Pak? Itu tiap hari kayak gini nggak Pak? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari ada yang digerek ya Pak ya? Terus Bapak tadi kan terima suratnya Pak. Itu kenapa Bapak yang terima Pak? Kalau ditempel kan kelindes-kelindes Bu. Oh biasanya ditempel di situ ya? Jadi rusak. Oh iya baru diambil aja ya? Iya. Terus cara ngabarin pemilik mobilnya nanti gimana ya Pak? Nanti ada yang nyari kan. Baru dikasih tahu lah ya Pak. Terus biasanya itu mobilnya dibalikin atau enggak ya Pak? Kagak, balik. Oh iya sampai diurus langsung di sana ya? Pemirsa, informasi tentang penderekan mobil sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Klik News pada siang hari ini. Saya Mutiara Azara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Vokasi TV. Sambal ibu keripik, bahan berkualitas bikin nagih pedasnya. Ribuan knalpot brong, minuman keras, serta petasan dimusnahkan oleh aparat Polresta Bogor Kota. Pimpinan KPK akan diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK mulai 12 April 2023. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Klik News. Bersama saya, Neri Putri Nurjana, dapat menemani siang hari Anda selama beberapa menit ke depan dengan informasi terkini, terfaktual, dan terpercaya. Inilah Klik News. Pemirsa, kami awali informasi pertama. Polresta Bogor Kota hancurkan ribuan knalpot brong yang disita oleh aparat. Polisi juga memusnahkan ribuan botol minuman keras serta petasan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan situasi aman serta kondusif. Lebih dari 1.000 botol minuman keras dimusnahkan oleh Polresta Bogor Kota Rabu siang di Mako Kedung Halang Polresta Bogor Kota yang dihadiri langsung oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso serta Wali Kota Bogor Bima Arya. Ada dua sumber, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Puncak, dari arah kabupaten. Nah, kita bergantian main. Bahkan kita bisa sehari 2 kali melakukan penertiban knalpot.
Tidak hanya knalpot brong, aparat kepolisian juga memusnahkan ribuan botol minuman keras dengan cara digilas oleh kendaraan berat hingga hancur. Sitanya itu memang dari para penjual atau dari penjual-penjual ya, dan juga dari tempat-tempat yang itu hiburan ya. Sekitar ratusan petasan juga ikut dimusnahkan. Kapolresta Bogor Kota, Bismo Teguh Prakoso mengatakan pemusnahan knalpot, miras, hingga petasan untuk memberikan kenyamanan serta kondusif bagi warga masyarakat. Dari Polresta Bogor Kota, Klik News melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Dewan Pengawas KPK sampai saat ini masih mendalami laporan pemberhentian dengan hormat terhadap Brigjen Endar Priantoro. Rencananya, Dewan Pengawas KPK akan memanggil pimpinan KPK satu persatu mulai 12 April 2023. Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, pada 11 April 2023 menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK akan diperiksa secara bertahap, dimulai dari pemberhentian Brigjen Endar Priantoro. Pak, para mantan ketua KPK dan pimpinan KPK sebelumnya pesimistis sama Dewas bisa menindaklanjuti dengan tegas dugaan kebocoran dokumen SDM yang dilakukan Pak Firly. Bagaimana Pak? Ya, Dewas kan bekerja profesional ya. Jadi kita menindaklanjuti semua laporan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran etik. Tapi kan tidak mungkin sekaligus, jadi mesti satu-satu. Jadi pada tahap awal kita menindaklanjuti laporan pengaduan mengenai pemberhentian Pak Endar. Kendati demikian, Syamsuddin Haris belum bisa memastikan pimpinan KPK yang diperiksa terlebih dahulu. Pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Klik News pada siang hari ini. Saya, Neri Putri, dan para kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Vokasi TV. Gak pakai helm? Gak usah deket ini, kok gak ada polisi. Sayangi kepala Anda, gunakan helm saat berkendara. Selamat siang pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Klik News bersama saya Vanessa Valentina akan menemani siang hari Anda selama beberapa menit ke depan dengan informasi yang terkini, teraktual, dan terpercaya. Inilah Klik News. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor resmi melakukan penutupan Jalan Otista. Saat ini saya sudah terhubung dengan Restu yang sudah berada di lokasi. Bagaimana Restu informasi mengenai penutupan Jalan Otista? Baik, terima kasih Vanessa. Di sini saya melaporkan di belakang saya ini adalah jembatan Otista atau jembatan Oto Iskandar di Nata. Nah, jembatan ini adalah salah satu titik kemacetan di Kota Bogor yang nantinya akan ditutup pada hari ini, tanggal 1 Mei 2023 pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Akan tetapi seperti yang kita lihat, jalanan sudah sepi karena sore tadi jalanan sudah disterilisasi dari kendaraan, baik kendaraan yang melintas maupun kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu-bahu jalan. Penutupan jalan karena adanya perbaikan jembatan Otista ini diperkirakan akan berlangsung selama sekitar 7 bulan, yang nantinya akan dibuka kembali pada tanggal 8 Desember 2023. Semulanya pelebaran jembatan Oto Iskandar di Nata ini berlangsung pada tahun 2021, namun ditunda karena ada proses rasionalisasi
sehubungan dengan sumber bantuan berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Dalam perubahan sementara jalur rekayasa lalu lintas yang dirilis Pemkot Bogor, nantinya arus kendaraan dari arah Baranang Siang bisa lurus ke arah Simpang Jambu 2. Lalu untuk kendaraan yang dari arah kawasan Baranang Siang jika ingin pergi ke arah Pasar Bogor diarahkan melalui Jalan Siliwangi yang tembus ke Jalan Surya Kencana. Peta jalur rekayasa lalu lintas saat Jalan Otista Kota Bogor ditutup ini bisa kalian lihat langsung di laman jembatanotista.kotabogor.go.id. Diharapkan dengan adanya pembangunan ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada di Jembatan Otista ini. Terima kasih, kembali ke Vanessa. Baik, terima kasih Restu atas informasinya mengenai penutupan Jalan Otista. Pemirsa, informasi penutupan Jalan Otista sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vanessa Rolandina dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini izin pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Vokasi TV. Sambal Ibu Keripik, bahan berkualitas bikin nagih pedasnya. Selamat pagi, hari ini Klik News akan menampilkan sejumlah informasi yang telah kami rangkum seputar wisata, pertanian, dan juga tokoh masyarakat. Bersama saya Restu, dan juga rekan-rekan saya yang akan memandu kalian tentang informasi-informasi tersebut selengkapnya dalam program Langkah Petualang. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di perkebunan sayur dan buah di kawasan Rancamaya, Ciawi, Kabupaten Bogor. Mari ikut saya dalam melihat perkebunannya. Rancamaya adalah sebuah kawasan yang terletak di Ciawi, Kabupaten Bogor. Terkenal atas wilayah golf dan juga resortnya, ternyata pada kawasan Rancamaya juga terdapat perkebunan buah dan sayuran yang cukup luas loh. Menariknya, perkebunan sayur dan buah di Rancamaya terletak sejauh 3 km dari gerbang masuk Rancamaya, yang sekitarnya adalah perumahan warga. Perkebunan sayur dan buah ini mempunyai luas lahan 2,6 ribu hektar persegi, dengan berbagai macam tanaman sayur dan juga buah. Mulai dari cabai, timun, singkong, jagung, sampai ubi jalar ditanam pada perkebunan ini. Pak Ucin, seorang penggarap asal Mojokerto yang bekerja pada perkebunan ini mengungkapkan tingkat kesulitan penanaman dan juga waktu panen tergantung pada cuaca. Pak Ucin juga mengungkapkan bahwa semua hasil panen perkebunan ini akan dijual kembali ke pasar tradisional di sekitar Bogor dan Jakarta. Mari kita simak beberapa penjelasan Pak Ucin mengenai perkebunan ini yuk. Yang ditanam sini kalau model sayuran cabai, timun, apa itu kacang panjang, tomat gitu. Yang itunya paling singkong, itu ubi, itu jalar ke pasar-pasar induk. Pasar induk gitu, langsung ada yang mungkut ini. Kalau yang sulit sih kalau sayuran emang kalau misal cabai itu emang agak sulit gitu kan, harus modalnya harus benar-benar lumayan lah gitu. Kalau itu mah itu kalau modal cabai, kalau singkong sih nggak terlalu itu.
Yang kendalanya cuman sekarang kan pupuknya punya aja yang agak susah gitu, terlalu mahal. Kalau yang lama misalnya kalau singkong itu talas itu lama, itu sekitar 8-9 bulan gitu. Kalau yang sayuran-sayuran sih gitu model timun 35 hari juga keambil. Manual, jadi belum nggak ada alat itu. Paling saya nyari yang kerja aja gitu. Kalau sekarang juga agak susah, sebab cuacanya nggak, kan nggak kayak mau sekarang kan nggak tentu cuacanya, kadang-kadang kayak mau kemarau tapi kan masih banyak hujan gitu. Jadi karena pertumbuhan agak kurang gitu. Tanaman yang paling cepat panen adalah sejenis timun dan cabai, dan yang paling lama adalah sejenis singkong dan ubi. Satu-satunya kendala yang dihadapi oleh penggarap dari perkebunan di sini adalah susahnya mendapatkan pupuk, dikarenakan ketentuan baru pembelian pupuk dari pemerintah. Sementara, walaupun perkebunan ini masih menggunakan sistem pertanian manual, penggarap merasa tidak ada kesulitan dalam hal itu. Para penggarap juga mempunyai job desk-nya masing-masing. Ada yang bertugas untuk memupuk, ada yang bertugas untuk menanam, dan ada yang bertugas untuk memanen. Pemirsa, tentunya bagi sebagian Anda tidak asing lagi dengan perahu getek. Perahu yang terbuat dari kayu untuk menyeberangi satu tempat ke tempat lainnya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal apa sih itu perahu getek. Yuk, ikutin terus ya pemirsa. Di tengah kemajuan transportasi, khususnya di Kota Bogor, ternyata perahu getek masih dijadikan moda transportasi bagi sebagian warga untuk menyeberangi Sungai Cisadane yang menghubungi Mantrena dengan Cibalagung. Perahu ini dikendalikan oleh satu orang dengan suktas tambang yang dikaitkan dengan tiang-tiang di pinggir sungai. Meski perahu getek sudah jarang ditemui, tetapi perahu getek masih menjadi pilihan, terutama bagi warga Kampung Keramat, Kelurahan Panaragan. Seperti anak-anak sekolah ini, daripada mereka memutar hingga 2 km jauhnya, mereka jauh lebih milih naik perahu getek. Memang, bagi warga Kampung Keramat, perahu getek tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Inilah Pak Maman Suparman atau biasa dikenal dengan Pak Maman. Kelahiran 1 Januari tahun 1951, merupakan seorang operator eretan yang sudah 40 tahun lebih bekerja menghubungkan antara Mantrena dan Cibalagung. Eretan tersebut dibuat oleh Pak Maman dan almarhum ayahnya pada 1980. Inisiatif tersebut muncul dari rasa kemanusiaannya yang melihat kesulitan anak sekolah, pegawai, masyarakat yang ingin berpergian di daerah harus menyeberangi sungai. Sejak tahun 80 eretan itu udah mulai berjalan. Ini ya, berjalannya tapi bukan berbentuk ini. Berbentuknya dari bambu dulu, itu baru awal itu Bapak itu tahun 80. Nah, tahun 82 hanyut ke bawah arus air banjir bandang ya. Terus 83 Bapak bikin lagi dari kayu sampai 85 hanyut lagi. Nah, ini dari 86 87 yang ini Bapak bikin sampai sekarang ini. Jadi dari mulai awalnya dari tahun 80 Bapak bikin eretan ya.
Setiap harinya, Pak Maman mengeret perahu getek dari jam 6 pagi hingga jam 5 sore. Profesi ini pun sudah ia lakoni sejak usianya masih 20 tahun. Cukup merogoh kocek Rp2.000 saja, Anda sudah bisa menyeberangi sungai ini. Pendapatan Pak Maman dari hasil eretan per hari maksimalnya adalah Rp40.000. Biasanya perahu getek ini hanya bisa dinaiki oleh 3-4 orang saja. Kendalanya kalau banjir udah nggak bisa jalan, itu kendalanya. Kalau airnya banjir, yang naik juga nggak bisa. Jadi kalau dipaksain takut ininya putus. Lebih baik Bapak masukin gerasi aja gitu. Gitu kendalanya. Kepentingannya banyak, jadi ini menangani 3 kelurahan. Kelurahan Pledang, Kelurahan Panaragan, Kelurahan Pasir Jaya. Jadi hubungannya itu. Jadi untuk ini adanya di posisi Kelurahan Panaragan. Maksudnya Kampung Keramat, RT 1, RW 1, Kelurahan Panaragan. Gitu. Jadi melayani 3 kelurahan dah. Di usianya menginjak 70 tahun, beliau masih bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Pak Maman merupakan tamatan sekolah rakyat atau sekarang setara dengan sekolah dasar. Meski pendidikannya tak sampai ke jenjang yang lebih tinggi, Pak Maman mampu membiayai anak-anaknya menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Di kampung, Pak Maman akrab dipanggil warga sekitar sebagai Maman Eretan. Sebab memang yang terkenal di kampung tersebut tak lain adalah eretan legendarisnya. Sekitar tahun 2000-an, beliau sempat menjabat sebagai ketua keamanan di Kampung Keramat. Pak Maman dikenal sebagai sosok yang ramah dan sosok yang giat. Buktinya di usianya sekarang ini, beliau masih terlihat sangat bugar. Pak Maman juga menjadi inspirasi bagi warga dan anak-anaknya. Meskipun transportasi di Kota Bogor beraneka ragam, tetapi transportasi tradisional tetap masih mendapat tempat di hati warga. Halo pemirsa, hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk berkeliling ke wisata Kebun Raya Cibinong. Ikutin saya yuk. Hari ini kita akan berkunjung ke Kebun Raya Cibinong yang merupakan destinasi wisata edukasi yang berada di Kompleks Cibinong Science Center Botanic Garden Kabupaten Bogor. Pusat konservasi ini baru saja beroperasi kembali meski sudah berdiri sejak lama. Pada tahun 2018 sampai 2020. Kebun Raya Cibinong menyuguhkan berbagai tanaman dari pulau-pulau Indonesia loh, seperti Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat pohon-pohon dari berbagai pulau Indonesia, cukup teman-teman datang ke Kebun Raya Cibinong saja. Koleksi tumbuhan Kebun Raya Cibinong merupakan tanaman khusus tropis Indonesia, yaitu flora yang tumbuh di dataran rendah atau maksimal 500 meter di atas permukaan laut. Ini juga bagus berdirinya ya. Ya kalau untuk yang penanaman ininya sih ya, semua tanaman-tanaman itu tuh sejak dari 2003. Ya 2003 itu dari kita tanamkan, kita ambil tuh pohon-pohon tuh dari pulaunya masing-masing, yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah kemudian itu tidak langsung kita tanam di sini, namanya ada proses peniduran gitu. Jadi untuk supaya cocok dulu sama lingkungan sini baru kita tanam. Gitu sih deh. Kalau untuk yang mulai pengelolaannya ini sudah diambil alih sama swasta, ya kan? Namanya Mayaksa Alam Permai kayak gitu sejak 2020 gitu. Pengunjung dapat menikmati tanaman berdasarkan regionnya, seperti pengunjung akan menemukan tumbuhan lontar di region Nusa Tenggara Timur, sementara di region Jawa dan Bali, pengunjung akan menemukan pohon kepal yang merupakan maskot pohon di Yogyakarta. Luas Kebun Raya Cibinong adalah 30 hektar. Jumlah koleksi tanaman dimiliki sebanyak 1.147 spesimen yang terdiri dari 86 famili, 328 marga, dan 733 jenis.
gitu. Dan kita di sini hutannya itu per region. Jadi contoh kayak region Kalimantan itu hanya ada pohon-pohon yang ada di Kalimantan aja, Dek, gitu deh. Jadi contoh ikonnya hutan Kalimantan apa sih? Mangga Kasturi gitu contohnya. Terus yang Papua apa sih? Matoa gitu. Selain tempat wisata edukasi, Kebun Raya Cibinong menjadi sarana pendidikan, yaitu wisata ini sangat mendukung para peneliti atau para pelajar yang membutuhkan tempat penelitian di bidang tumbuh-tumbuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kebun Raya Cibinong juga sebagai tempat rekreasi, pengunjung dapat menikmati pemandangan di danau buatan yang bernama Danau Dora. Pada area danau ini ada hamparan tanaman air bernama tetepok dengan bunga berwarna putih yang berbentuk bintang yang tersebar di permukaan kolam. Tanaman yang termasuk satu suku dengan teratai merupakan tanaman air yang indah. Akar terendam dalam air dengan daun berwarna hijau berbentuk hati. Danau buatan seluas 2 hektar ini menjadi tempat hidup para ikan untuk menjaga ekosistem danau. Keindahan danau semakin sempurna dengan kehadiran bunga dan daun teratai yang memadati permukaan danau. Danau Dora memiliki panjang 70 meter ke arah utara dengan lebar bervariasi antara 10 sampai 50 meter. Kita ada 2 versi. Jadi untuk yang versi yang pertama itu Danau Dora itu seperti mapnya Dora gitu. Ada jembatan, ada yang buat juga apa gulung-gulungan begitu, terus ada danaunya gitu. Nah versi keduanya itu dinamakan itu oleh ada kampung di belakang namanya Kampung Sampora gitu. Nah itu masyarakat situ yang namain Danau Dora. Selain Danau Dora, ada 2 danau lainnya yaitu Danau Dori dan Danau Walini. Dengan debit air yang cukup melimpah bagi pengunjung yang datang bersama buah hati, pihak pengelola sudah mempersiapkan playground dengan beberapa permainan seperti ayunan, jungkit-jungkit, dan perosotan. Kesulitannya begitu kan terkadang ada pengunjung yang buang sampah sembarangan meskipun kita sudah berikan informasi gitu ya. Terus mungkin ada nemtek ini kan masih hutan peneliti juga ya, ada yang dicabutin gitu segala sih. Kita ada orang yang pengurus kebun ini rata-rata tuh turun temurun tuh ya ini aja antara keluarga mereka ya, sepupunya, ayahnya, omnya gitu, memang dari warga sekitar sini. Kebun Raya Cibinong dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet, bangku taman, dan musola. Di beberapa titik juga ada gazebo yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat sambil memandangi Kebun Raya Cibinong. Nelly Putri, Vokasi TV, Bogor melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita kali ini. Saya dan segenap kru pamit undur diri, sampai jumpa dan salam Vokasi TV. Gak pakai helm. Gak usah deket ini kok, gak ada polisi. Sayangi kepala Anda, gunakan helm saat berkendara. Pemirsa, apa sih tadi? Oh iya bentar.
menjalani mata kuliah TPME ini capek, seru sih. Jadi kalau bisa dari skala 1 sampai 10, capeknya mungkin 6,5. Begadang, gue tiap Rabu Kamis itu tuh nggak tidur, terus Jumat ya selalu kantong mata gitu. Tapi masih ada sisa 3,5 kan buat happy karena ya aku suka banget ngejalanin pekerjaan sambil jalan-jalan, dan TPME ini buat aku ya setidaknya jalan-jalan nggak sih, kayak walaupun cuman ke Ciawi, ke Cibinong, bolak-balik gitu ya, itu seru sih buat aku. Jadi capek begadang, nggak tidur, lelah aja, tapi sisanya masih happy. Kesannya selama ngejalanin tugas liputan TPME yang pastinya seru, tapi capek, itu pasti capek. Tapi ya karena dijalaninya dengan happy, dengan senang, ya pasti ngejalanin juga nggak terlalu kayak bikin kita jadi stres ya jalanin. Emang seneng ner? ya senang pastinya, soalnya kan kita jalan-jalan, bisa traveling gitu, muter-muter, meskipun yang masih daerah-daerah Bogor juga kan, seenggaknya sambil healing gitu ya, bisa ke Cibinong, Ciawi, pokoknya senang deh, happy. Pesan buat TPME, seru banget, asik, wah terang banget. Capek iya, kerasa sih capeknya banget. Enjoy banget sih ngerjainnya, seru banget. Jadi kameramen, news anchor dan lain-lain deh. Kesannya buat TPME, of course itu capek banget, tapi ada serunya karena tuh kita liputan juga sambil jalan-jalan dikit. Dan TPME tuh juga bikin kita belajar cari berita yang susah. Kita tuh nggak tahu berita itu pastinya ada atau enggak. Dari berita itu juga kita tuh belajar kasus-kasusnya, terus kita belajar dari news anchor, scriptwriter. Dan gara-gara TPME juga aku juga tahu sifat nyebelinnya teman-teman sekelompok aku, baiknya mereka. Itu sih challenging banget, mulai dari nyari berita segala macam. Tiap minggunya kita dikasih tantangan yang baru, dan tantangannya tuh bukan makin berkurang tiap minggunya, tapi semakin bertambah. Jadi aku ngerasa TPME sangat challenging. capek. Challenging. Satu kata buat TPME. Satu kata buat TPME, amazing. Satu kata buat TPME, gokil. Satu kata buat TPME, asik banget, gila. Mana ini? Yang satu lagi, dua lagi. LDR. Guys, yang seru cuma jadi reporter, news anchor, dan lain-lain. Editor, cuan! Harry, we wanna say goodnight to you. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it there? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell and nobody
natural aja ya gitu. Ya. Ya, oke, lagi. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you know why are you sitting? Agak. Ya, azan. Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not